Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Hari ini kita perkuliahan online nih, karena kemarin saya habis dirawat di rumah sakit 2 hari. Masih belum bisa ke kampus. Saya akan jelaskan materi yang minggu kemarin saya nggak bisa masuk ya. Nanti termasuk tugas selanjutnya, kelompok yang sudah pernah dibuat, itu demokan lagi materi yang kita bahas hari ini, yaitu firewall sama SSH server. Pertama saya bahas dulu firewall. UEFI kalau dalam sistem operasi Ubuntu. Jadi kalau kita dalam konsep jaringan komputer ya, kalau kita mempunyai server, ya paling penting adalah kita harus paham konsep firewall. Kita harus tentukan secara spesifik ya. Untuk masalah keamanan, yang paling ideal adalah kita harus install sistem monitoring ya. Nanti kita bahas tentang sistem monitoring. Sistem monitoring itu nanti dia aplikasi yang bisa memonitor server kita atau komputer server, IP address apa yang mengunjungi gitu ya. Kalau dalam konsep aplikasi web, ya mengunjungi jam berapa, terus apa aja yang diakses, terus sedang ngelakuin apa. Kalau dia sedang scanning atau apa, kita bisa tahu ya, dikasih tahu. Jadi kalau itu mencurigakan, ya kita harus blok IP address itu ya, nggak bisa mengakses komputer server kita. Nah, settingannya di mana? Settingannya di firewall ya. Kalau dalam Ubuntu UEFI. Apa itu UEFI? Uncomplicated Firewall ya, kalau dalam bahasa kepanjangannya. Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk memantau dan mengendalikan lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang ditetapkan. Jadi idealnya, jangan kalau kita install aplikasi web server dan diakses orang banyak, jangan install aplikasi, kemudian kita biarkan port defaultnya gitu ya. Semuanya port web server atau HTTP ya, HTTP, HTTPS, HTTPS ya. HTTP sebenarnya portnya 80, HTTPS 43, 443 ya. Itu defaultnya. Nah, kalau bisa jangan dibuat default gitu ya. Kita pindah ke port yang lain supaya ya walaupun nanti kalau di scan ketahuan, tetap bisa ketahuan port berapa aja yang kebuka, tapi nggak kalau ada orang yang scan kita bisa install aplikasi monitoring terus kita bisa tahu ya IP address berapa yang nge-scan gitu untuk preventif. Kenapa dia harus nge-scan server kita gitu. Nah, UEFI adalah Uncomplicated Firewall, alat konfigurasi firewall berbasis antarmuka berita. Apakah ada UFA yang berbasis GUI? Ada ya, kalian bisa cek. GUI UFA ada. Tapi bias saya materinya ini tentang bahas UFA yang berbasis terminal. Karena server kalau diimplementasikan di komputer server ya, nanti komputer server nggak mempunyai GUI ya. Tujuannya supaya lebih ringan karena interface itu yang bikin berat ya. Oke, jadi kalau apakah kita harus paham UFA untuk menghandle server? Tergantung eh, jenis layanan yang kita pakai ya. Kalau kita membangun aplikasi web, kemudian kita menggunakan shared hosting gitu ya, hosting yang shared hosting itu ya, atau cloud hosting atau hosting yang biasanya kita pakai, yang biasanya kita dapatkan itu cPanel, bukan IP address gitu ya, username password cPanel ya. Kita nggak perlu harus paham UEFI ya, karena di situ udah ada tampilannya, sudah dihandle sama cPanel, sudah dihandle sama provider hostingnya. Nah, kita harus paham konsep UEFI kalau kita punya server sendiri ya. Yang kita sewa bukan shared hosting, tapi eh, sebuah komputer server atau virtual private server VPS ya, dengan sistem operasi Linux. Kecuali kalau kalian pengen sewa VPS dengan sistem operasi Windows gitu ya, dan pasti lebih mahal biasanya. Itu settingannya sih tinggal klik-klik ya, mudah karena ada GUI-nya ya kalau sistem operasi Windows servernya. Kalau Ubuntu server
Sebenarnya Ubuntu client atau Ubuntu server itu hampir mirip ya, sama aja. Perbedaannya tidak ada user interface-nya aja. Kita tinggal menginstal aplikasinya sama. Kita jadikan server. Nah, kita harus paham kalau kita sebagai yang pemegang server ya. Pertama, apa yang harus dilakukan? Pertama, pastikan kita install terlebih dahulu UEFI-nya. Bagaimana caranya? Harusnya sih sudah paham ya. Kita install dengan menggunakan apt, sudo apt install UEFI. Ini bisa dilakukan terlebih sudo apt update untuk update aplikasi paket di komputer kita, baru kemudian install UEFI. Nah, kemudian kita cek statusnya. Kalau sudah kita update, saya nggak bisa ngasih contoh karena komputer laptop saya yang Ubuntu itu ada di kampus ya. Di rumah saya nggak ada. Saya pakai MacBook, jadi kalau di sini nggak ada UEFI di terminal. Dia nggak pakai base version, base cell ya. Di MacBooknya pakai ZSH, bukan base cell SH. Jadi ini nanti silakan dipraktikkan, termasuk tugasnya nanti kelompok. Eh, Demonya kapan? Nanti saya kasih waktu ya. Secepatnya lebih baik ya. Yang didemokan apa? Yang didemokan nanti SSH sama firewall yang saya jelaskan hari ini. Nah, setelah kita install UEFI, cek apakah statusnya inaktif atau aktif ya. Nanti akan muncul tulisan ya. Kalau di sini ada UEFI status gitu ya. Di sini contohnya UEFI status, kalau inaktif artinya belum aktif ya. Kalau tulisannya aktif, ya berarti sudah aktif. Kemudian kita tinggal masukkan aturan yang akan kita buat ini. Terus tadi mengaktifkan dan menonaktifkannya itu bagaimana? Ini ada tes yang delete ini. Atau lupa saya kasih. Sudo UEFI disable untuk menonaktifkan. Sudo UEFI enable untuk mengaktifkan. Kalau untuk mengeceknya, seharusnya sudah paham ya. Sudo systemctl, TCL apa CTL? CTL ya. Status UEFI ya. Atau restart gitu ya. Atau start. Aturan dasar UEFI kebijakan default. Nah, aturannya itu ada dua ya, menolak atau mengizinkan. Kalau menolak itu pakai deny, mengizinkan pakai allow. Contohnya bagaimana? Contohnya mengizinkan koneksi. Seumpama kita sudah install aplikasi web server ya. Harusnya saya kasih materi tentang instalasi web server ya. Nginx ya yang paling sering dipakai. Aplikasi web server ada banyak ya. Ada Nginx, LakeDPD, Apache. Kalau pakai SAM itu kan yang paling web servernya kan Apache ya. Tapi kalau di server di Ubuntu atau di best practice-nya gitu ya. Best practice-nya yang paling sering dipakai adalah web server itu menggunakan Nginx sama like TTPD. Saya belum ngasih materi tentang instalasi Nginx web server di Ubuntu ya. Harusnya saya kasih tahu dulu, ngasih materi tentang itu dulu ya. Tapi mungkin minggu depan. Jadi cuma kita sudah punya install. Kalau sudah kita install web server biasanya otomatis port 80-nya kebuka ya. Karena ketika instalasi dia otomatis mengizinkan port 80. Nah, kalau sudah, kalau nggak kebuka gitu ya, kalau diakses dari komputer klien HTTP-nya nggak bisa diakses, gitu, localhost-nya nggak bisa, berarti mungkin kemungkinan ya dicek dulu portnya kebuka atau enggak ya. Kalau portnya nggak kebuka, berarti kita harus mengizinkan sudo UEFI allow 80 atau pakai nama aplikasinya sudo UEFI allow HTTP. Kalau HTTPS 443. Kalau SSH 22. Nah, idealnya itu kan default ya. Idealnya kita rubah ke port yang lain yang nggak kepake supaya apa ya? Biar nggak default aja gitu ya. Biar nggak mudah ditebak gitu ya. Port yang kebuka itu berapa. Nah, cara untuk merubahnya itu nanti saya kasih contoh ya. Sebenarnya di konfigurasi ya, di file config. Ada di file config ya. Nanti saya kasih lihat contohnya di website. Mengizinkan koneksi pada IP tertentu. Seumpamanya saya punya komputer server, terus saya hanya mengizinkan IP tertentu yang bisa akses gitu ya.
Makanya idealnya IP-nya itu IP statis ya. Karena kalau IP-nya berubah, perbedaan perbedaan IP statis sama dinamis itu apa ya? Kalau perbedaan IP statis itu kan IP-nya tetap gitu ya. Kita tentukan IP address-nya dan IP-nya tetap. Dan harus satu jaringan dengan komputer server, gitu. Tapi kalau IP dinamis, DHCP ini juga harusnya ada materinya ya. Setting DHCP di komputer. DHCP nggak disarankan ya, karena DHCP itu setiap kita ngerestart, komputernya IP address yang didapatkan itu berubah ya, berbeda gitu, kalau DHCP. Jadi kalau kita nyeting IP address tertentu, kalau dia ngerestart IP addressnya berubah, kita harus merubah settingannya lagi gitu. Jadi idealnya kalau praktek itu gunakan IP address statis. Jadi semua kliennya saya hanya ingin mengizinkan koneksi hanya IP address tertentu ya. Bisa pakai perintah ini sudo UEFI allow from 192 IP address kliennya 168.100. Selain IP address ini, komputer lain nggak akan bisa mengakses komputer kita, komputer server kita. Terus ini untuk sebuah IP address dan semua port. Tapi kalau lebih spesifik lagi, IP address dan hanya port 22 gitu ya. Sudo UEFI allow from 192 to any port 22. Dia hanya bisa mengakses port 22 SSH. Itu aturannya. Eh, contohnya seperti ini ya, sudo UEFI allow dari IP address sekian to any port. Jadi kita cek status number. Nah, habis itu kita buktikan kalau dapat soal buat hanya IP tertentu yang akses, ya setelah itu kita buktikan ya. Maksudnya kalau nanti UAS-nya itu praktek ya. Jadi kalau sekarang Pak UAS-nya tugasnya itu silakan praktekkan tapi berkelompok. Nanti UTS-nya, UAS-nya individu ya, masing-masing dan soalnya nanti masing-masing tiap orang beda-beda. Spesifik portnya kan ada banyak, 3.000, tinggal tiap orang satu port beda-beda aja, soalnya sudah beda. Jadi nanti dibuktikan semuanya, saya soalnya buat hanya IP address 168, 130, 10, 10 gitu. Ya, pertama kita setting dulu komputer klien kita statis sesuai IP address soal gitu. Kemudian kita ping berhasil gitu. Terus kemudian setting allow berhasil, semuanya kita allow berhasil. Terus kita buktikan ya, IP address kliennya, kita rubah IP addressnya, terus coba ngakses SSH dari klien gitu ya, dengan IP address yang berbeda. Kalau bisa atau enggak ya? Kalau bisa artinya enggak, firewall-nya enggak jalan ya. Harusnya nggak bisa kalau sudah aturannya sudah dibuat ya. Jadi prakteknya seperti itu. Kalau prakteknya mengizinkan ataupun menolak, ya harus dibuktikan dengan dua IP address berbeda. IP address yang bisa dengan IP address yang nggak bisa. Bisa dipahami ya? Dan tiap ini harus di screenshot ya. Oke. Kalau praktek didemokan aja. Menolak koneksi. Nah, kalau bisa pakai laptopnya sendiri-sendiri ya. Jadi kadang kalau praktikum seperti ini tuh ada yang ngakalin gitu ya. Maksudnya ada satu kelompok yang berhasil. Ya, kalau satu kelompok itu berhasil, otomatis komputernya kan sudah bisa. Kadang dipinjam komputernya untuk kelompok lain nih. Jangan sampai seperti itu ya. Karena gitu kan tinggal make aja. Atau enggak tinggal make. Harusnya pakai komputer masing-masing dengan username sesuai kelompoknya masing-masing ya. User Ubuntu-nya. Makanya saya buat pertama harus buat user Ubuntu masing-masing di laptopnya masing-masing. Biar pakai laptop masing-masing ya. Untuk pakai kabel saya nggak mewajibkan lah. Sekarang saya nggak mewajibkan kabel. Boleh pakai wireless. Jadi silakan pakai wireless untuk menghubungkan dua komputer. Karena sekarang emang udah jarang pakai kabel ya. Semuanya lebih sering pakai wireless. Nah, untuk menolaknya bagaimana? Ya, allow-nya kita tinggal ganti deny. Contohnya saya tambahkan aturan sudo UEFI-DE atau menolak dari 192.168.1.200. Jadi yang dibolehkan itu IP address 1.100, yang di-deny atau ditolak 1.200. Nanti kalau kita pengen ngecek aturan apa saja yang berada di komputer kita, ini sudo UEFI status numbered ya. Numbered, kita tambahkan numbered itu supaya apa? Supaya kita ditampilkannya dalam bentuk ada numbernya gitu ya, 1, 2 gitu.
Jadi ketika kita pengen delete nanti kita tinggal delete berdasarkan numbernya, aturan nomor berapa. Nah, untuk menghapus aturan kita bisa menggunakan sudo UEFI delete. Sebenarnya sudonya itu kan sudah nggak perlu ditulis lagi ya, sudah harus ya. Tinggal kalian hafalin UEFI delete gitu aja. Untuk mendelete port 80, aturan tentang port 80 ya, UEFI sudo UEFI delete allow 80. Atau menggunakan berdasarkan nomor. Yang ini lebih mudah ya. Kalau kita berdasarkan nomor, nomor berapa yang pengen kita aturan nomor berapa yang pengen kita hapus. Di sudo UEFI delete 1 artinya aturan nomor 1 yang kita delete. Nah, kalau ada tugas soal suruh ada perintah delete ya, harus dipraktekkan delete kemudian dipraktekkan lagi. Aturannya masih bisa jalan atau enggak. Melihat aturan yang aktif sama ya, tadi sudah dijelasin. Nah, yang kedua SSH, SSH Secure Shell kepanjangannya. Bukan kepanjangan sih, sudah. Kepanjangan itu bukan ya. Kayaknya bukan ya. SSH itu ya sebuah aplikasi SSH. SSH ini hampir mirip seperti file transfer protokol atau FTP. Ya perbedaannya kalau kita pengen akses FTP kan kita tulis FTP IP address. Kalau SSH ini kita tulis aja SSH eh, nama user add nama IP addressnya. Perbedaannya adalah karena dia di-encrypt ya, datanya di-encrypt. Keuntungan SSH apa? Keamanan tinggi karena mengenkripsi data, memungkinkan akses remote ke server atau komputer lain, dapat digunakan untuk manajemen sistem, transfer file, dan lain sebagainya. Pertama, bagaimana instalasi SSH? Jadi tugas per kelompok selanjutnya adalah praktekkan SSH dan firewall. Prepare Ubuntu. Pertama, ini standar ya, harus kita lakukan update atau upgrade ini opsional aja sih, update aja nggak apa-apa. Kemudian kita install, perintahnya apt install OpenSSH/server. Nanti akan ada pertanyaan dan kita harus nulis yes ya. Selanjutnya, kita enable. Setelah kita install sudo systemctl enable no SSH. Kita tambahkan no ini enable SSH. Ini no ini maksudnya apa? The no can help you launch the service and simultaneously set it to start when the system boot. Maksudnya no ini akan mengaktifkan dia setelah reboot gitu ya. Ketika komputer dimatiin, dinyalain lagi, dia auto start gitu ya. Kalau di Windows namanya startup ya. Startup yang start otomatis ketika komputer setelah restart. Terus kecek statusnya aktif atau inaktif, running atau enggak, sedang berhenti, kita bisa menggunakan sistem CTL status SSH. Nah, konfigurasi the firewall. Kemudian kita cek konfigurasinya. Ini address-nya ada konfigurasi SSH config ya. Ada yang kurang di materi SSH ini. Mungkin nanti saya tambahkan masalah keamanan sih. Maksudnya yang kurang itu apa? Yang kurang itu eh, jangan sampai orang SSH itu mengizinkan akses root ya. Kalau bisa kita buat akun dan akun dia itu bisa kita jadikan root. Ya, bukan kita jadikan root ya, kita masukkan ke dalam grup root. Jangan login sebagai root ya. Jadi tetap login sebagai user. Nanti ada settingannya sebenarnya di config SSHD. Kalau sudah harusnya kemudian kita allow UEFI-nya, allow SSH ini maksudnya kita atau allow port 22 supaya komputer lain bisa mengakses SSH. Nah, cara ngaksesnya kita tulisnya di komputer klien SSH username IP address. Kalau kita sudah install domain name server, nah harusnya ada materi tentang domain name server supaya IP address kita bisa diakses pakai nama domain gitu ya dari klien. Itu materi selanjutnya mungkin. Kalian bisa mengakses SSH username at IP address atau SSH username at domain. Jadi nanti gambarannya UTS-nya nanti kemungkinan saya kasih gambaran UTS UAS. UAS-nya nanti saya buat kemungkinan saya akan buat well kayak gini ya, apa namanya? Well WordPress.
Nah, saya akan buat dual door prize seperti ini. Yang pertama itu aplikasi ya, semuanya kalian klik. Ini untuk OTS ya, biar tiap orang berbeda soalnya. Dua aplikasi atau tiga aplikasi. Karena ada banyak, ada FTP, SSH, nanti belajar web server, domain name server, mail server. Harusnya materinya sekarang mail server ya, tapi karena materi yang kemarin belum pernah saya jelaskan, nanti di pertemuan selanjutnya. Mail server, domain name server, SSH server, FTP server, gitu ya. Web server, database server. Semuanya di spin ya, diacak nanti dapat aplikasi apa. Nanti ada wheel kedua, roda kedua, itu untuk port ya. Jadi nanti semuanya dapatnya FTP port 330 ya, berarti praktekkan FTP port 330. Nanti untuk UEFI-nya ngacak lagi deny atau allow. Oh, dapat deny. IP address-nya klien berapa gitu ya. Jadi otomatis tiap soal dapat soal berbeda. Dipraktekkan ya. Nanti dipraktekkan, boleh didemokan. Boleh lewat pembuatan video. Direkam terus diupload di YouTube gitu ya. Sama dibuat laporannya. Nah, itu untuk UAS-nya individu ya. Untuk UAS-nya individu. Tapi supaya kalian bisa ngerjakan UAS, dipraktekkan dulu sekarang dengan cara berkelompok seperti kelompok yang kemarin ya. Kelompok yang kemarin maksimal 4 orang. Seperti itu. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan. Pak, izin bertanya. Ya, Berarti kita mempraktekkan ulang dan bikin bukti ulang ya, Pak? maksudnya diulang. Kan Karena di UTS kita udah coba buat eh, implementasiin UFW sama SSH ya, Pak. UTS kan FTP, File Transfer Protocol, bukan Oh, SSH. berarti berbeda ya, Pak, sama yang UTS kemarin. Ya, berbeda. Portnya sama ya, pakai port 22. Bedanya ya, beda aplikasi. Tadi Oh, perbedaannya kalau FTP itu File Transfer Protocol, itu tidak di-encrypt datanya. SSH Secure Shell di-encrypt. Aplikasi, nama aplikasinya aja berbeda. Cara ngaksesnya yang sama. Kalau kita, kalau FTP kan kita bisa set, dia bisa ngakses, SSH juga bisa sih. Kita set supaya dia hanya bisa ngakses folder apa. Yang dipraktekkan hampir sama. Perbedaannya adalah namanya aja FTP sama SSH. Bukan namanya ya emang beda. Ya, baik, Pak. Terima kasih banyak. ya nanti kalau dipraktekkan nanti kalian bisa cari tahu apa perbedaan FTP sama SSH. Yang pasti pertama muncul pasti masalah keamanan ya. SSH pasti dianggap lebih aman. Nah kalau SSH, kalau Windows, kalau kita ngasih pakai Windows kan pakai FileZilla ya. Kalau SSH itu biasanya pakai putih. Aplikasi Windowsnya itu putih. Putih download. Kalau kliennya pakai Windows, kalau kita pengen SSH, SSH kan hanya aplikasi di Ubuntu ya, berbasis Linux ya. Kalau kita pengen pakai Windows, kita menggunakan putih. Iya, Pak. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Waktu UTS juga kita pakai putih, Pak. Jadi bedanya di mana ya, Pak? Waktu FTP. UTS pakai FileZilla kan saya mintanya. Ada yang pakai putih. Oh, baik, FileZilla. Pak. Terima kasih banyak. UTS kemarin kan FileZilla. Cuman tampilannya agak mirip. Maksudnya fungsinya juga mirip. Ini ya, coba satu perbedaan FTP dan SSH. SSH menawarkan akses jarak jauh yang aman. Ya, otomatis yang paling muncul pasti keamanan ini. Konsepnya itu kalau SSH ada enkripsi datanya di aplikasi SSH. Nah, itu maksudnya. Oke, ada pertanyaan lain? Bapak mau UTS. nanya, Ya, silakan. kan kemarin di tutorialnya kan disuruh download putih ya, Pak. Terus di
Ubuntu-nya saya udah install OpenSSH, Pak. Putih kan hanya untuk klien aja. OpenSSH kan untuk SSH server. Oh, iya, Pak. Putih itu untuk ngakses SSH server di Windows. Paham ya? Maksudnya paham nggak? Oh iya, paham, Pak. Ya, SSH nggak ada di Windows ya. Kalau kita harusnya nggak ada sih. SSH Windows, ya disuruh pakai putih. SSH Windows. Pakai aplikasi pihak ketiga. Welcome to Ubuntu. Nggak ada. Installing SSH di Windows. Go to enable SSH Windows. Enabling SSH on Windows 8. Ini langkah pertama download install putih. Ya emang pakai putih. Belum saya share screen. Enabling SSH on Windows. To enable SSH Windows, you will need to use third party. Untuk menggunakan SSH di Windows 8, kita membutuhkan pihak ketiga aplikasi ya SSH client aplikasi. Ya emang harus pakai aplikasi pihak ketiga kalau di Windows. Nah, saya baru mau nambahkan, lupa tadi. Nah, bagaimana cara ngerubah port defaultnya ya? Change the SSH port in the Linux Ubuntu operating system. Seumpama SSH portnya 22 defaultnya. Kita pengen ngerubah, nanti termasuk saya suruh minta praktekan portnya dirubah gitu ya. Ke port berapa gitu ya. Nah, itu soalnya ya. Port berapanya itu bisa masuk soal. Caranya bagaimana? Kita harus edit default konfigurasi ya di etc sshd underscore config. Di dalam file itu kita bisa buka pakai nano, terus kita edit. Di situ akan ada tulisan port 22 dikasih komentar. Terus cara ngerubahnya, kita tinggal hilangkan komentarnya, dan dua-duanya diganti ya. Kalau dihilangkan komentarnya, masih pakai port 22 ya masih default ya. Move the cursor on the line below the port 22 line and the selector to insert mode. Kemudian kita tentukan portnya. Contohnya di sini SSH-nya diganti ke port 2021. Is the new SSH port in the following example. Jadi portnya, kalau dia komentarnya nggak dihilangin ya. Kita nulis bawahnya sama aja ya. Nah, maksudnya kalau terjadi apa-apa kita tinggal delete gitu kan. Nggak usah backup filenya. Port, kita nulis bawahnya port 2021. Artinya portnya berubah ke 2021. Jadi otomatis kita ngaksesnya harus tambahan port gitu ya. Kemudian kita escape, terus kita harus restart SSH-nya, sistem CTL restart setelah kita rubah settingannya. Nah, cara koneksinya, oh iya, setelah itu jangan lupa firewall-nya juga dirubah, firewall-nya harus allow 2021. Kalau kita rubah konfigurasinya aja, terus firewall-nya nggak kita rubah, tetap nggak bisa ya. Ini harusnya nggak dijelasin ya, karena ini bagian dari soal sebenarnya. Secara logika aja ya. Kalau nggak bisa berarti ya firewall-nya harus di allow 2021. Kemudian baru, nah connect-nya, otomatis connect-nya yang biasanya SSH root atau user at IP address aja ditambahkan min P port berapa gitu. Kalau tanpa min P port sekian ya otomatis dia akan otomatis masuk ke port default dan nggak bisa karena portnya sudah dirubah. Oke, supaya lebih jelas nanti dipraktekkan ya, berkelompok. Jadi tugasnya itu sebenarnya bukan untuk membuat susah itu ya. Maksudnya bukan untuk nambah pekerjaan. Tugasnya itu bagian dari proses belajarnya supaya lebih paham ya. Karena saya kalau dari praktek FTP kemarin kan pemahaman itu saya yakin pemahamannya akan berubah, lebih memahami ketika sudah praktek. Apalagi ketika sudah didemokan gitu. Seperti itu. Oke. Untuk aplikasi lain bagaimana? Semua aplikasi FTP portnya dirubah bagaimana? Harusnya hampir sama ya di bagian konfigurasi di folder etc. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Assalamualaikum.